Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrus siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil fahmi kasa'atil alim amma ba'd. Tiada kata yang paling indah dan paling berharga juga menjadi ibadah, kecuali perkataan saya ini diawali dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa beribadah dengan sebaik-baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, tabi'in hingga kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Jamiatul Wardah, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Masyrik, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati pula ibu-ibu, para pengurus Majelis Ta'lim, bapak-bapak juga para pengurus DKM, dan juga ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah muliakan. Semoga hari ini kita masih beribadah dengan sebaik-baiknya, terutama mudah-mudahan ibadah puasa kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Kumaha lancar saumna Bu? Alhamdulillah. Masih semangat ya Bu ya? Berapa hari lagi nih? Oh, masih panjang cenanya. Masih 28 hari lagi katanya ya, kalau genap 30 hari. Ini masih hari yang kedua. Tapi mudah-mudahan semangat di awal, ke tengahnya, dan ke depannya sampai ke akhirnya pun kita masih tetap semangat ya ibu-ibu ya. Oke, baik. Untuk menambah semangat saya kasih pantun dulu nih. Ada jambu dimakan itik. Cakep. Ini kompak atau jawabnya? Ulang ah. Oke. Ada jambu dimakan itik. Ada kelapa di dalam gentong. Ibu-ibu anu cara rantik, bapak-bapak anu ganteng. Ganteng dengan hiji bapana. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurulillah. Satu kebanggaan, senang sekali, bingah pisan ya, simkuring dina danget ieu tiasa patepung lawung, patepang rarai, paamprok jongok, sareng ibu-ibu sadaya anu cara rantik, anu garelis, anu saleger, tiasa silaturahmi di makom anu mulia ieu.
Alhamdulillah dengan kehadiran saya di sini, mudah-mudahan ini mendapat satu nilai kebaikan untuk kita semua karena kita berkumpul di tempat yang sangat mulia, di tempat yang paling indah, di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan manfaat. Ibu-ibu sekalian, ketika saya diundang oleh ibu pengurus majelis taklim ini, ada satu request katanya. Requestnya apa? Requestnya tiba-tiba disodorkan judul cenah bunya. Ini PR ternyata buat saya. Ibu requestna cenah judulna ieu. Naon atuh judulna aya tadi dieunya. Oh ayah di flyer cenanya. Oh itu spanduk di depan. Judulnya katanya Saum sebagai Madrasah Ruhaniyah. Wow keren ya judulnya ibu ya. Oke. Sebagai Madrasah Ruhaniyah. Oke. Nah madrasah itu apa sih Bu? Sekolah ya. Sekolah itu apa? Tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu. Ketika orang dimasukin ke sekolah, ketika orang dimasukin ke madrasah, berarti kita berharap apa Bu? Supaya menjadi orang yang pintar, semoga menjadi orang yang berilmu. Saum madrasah apa? Ruhaniyah. Naon cenah ruhaniyah itu apa Bu? Rohani. Oke. Ruhaniyah asal katanya dari ruhani. Ada rohani, ada jasmani. Ruhaniyah, rohani atau asal katanya dari ruh. Ruh itu ada di dalam jasad. Jasad siapa? Jasad manusia, jasad kita semua. Kalau ada jasad itu ibaratnya adalah jasmani, ruh itu adalah ruhani. Jasmani adalah yang nampak, ruhani nampak enggak Bu? Tidak. Oke. Berarti kalau begitu Saum sebagai madrasah ruhaniyah, sebagai sekolah yang tidak nampak merenya gitu Bu. Jadi maksudnya apa di sini? Bagus sekali ini judulnya, Saum sebagai Madrasah Ruhaniyah. Ibaratnya Ibu, kalau kita ibaratkan kalau madrasah ruhaniyah berarti kita ini sekarang berada di dalam sebuah madrasah, ada di dalam sebuah sekolah. Nah, sekolah ini atau madrasah ini adalah madrasah yang paling keren sedunia. Madrasah yang akreditasinya A++++ merenya, lamun aya akreditasi nama. Nah, kenapa itu? Apa sih namanya madrasah ini? Madrasah ini kalau kita kasih nama, ibaratnya madrasah ini adalah sebuah pesantren, yaitu kita namakan pesantren ini adalah pesantren apa Bu? Pesantren Ramadan. Nah, jadi di dalam sebulan ini kita berada di dalam sebuah pesantren, sebuah madrasah yang dinamakan pesantren Ramadan. Yaitu untuk menggembleng apa? Untuk menggembleng ruhaniyah kita, bukan hanya jasmaniyah. Jadi kalau pesantren ini adanya di dalam 1 tahun ini, setiap tahun ada di dalam jangka waktu sebulan ini, akreditasinya plus, berarti ini adalah pesantren atau madrasah yang sangat tinggi dan mulia, tidak bisa diimbangi dengan madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren yang lainnya. Apa sebabnya? Karena ibaratnya Ibu, kalau dalam sebuah sekolah atau madrasah atau pesantren itu yang harus ada itu apa Bu? Ada gurunya, betul. Ada gurunya, ada ustadznya, ada ustadzahnya, ada siapa lagi Bu? Ada muridnya, ada santrinya, ya. Terus ada siapa lagi? Ada pelajarannya, ada kurikulumnya. Di dalam sebuah lembaga itu pasti harus ada apa lagi?
Yang paling atas tuh, yang mengendalikan, yang mengatur. Pemimpin, ya, pengasuh pesantrennya, kepala sekolahnya, itulah sebuah lembaga. Nah, begitu pula di dalam pesantren Ramadan juga tentu ini adalah lembaga yang sangat tinggi dan mulia. Kenapa? Karena di atasnya pimpinannya ini dipimpin langsung oleh siapa, Bu? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kepala sekolahnya. Kemudian guru-gurunya siapa, Bu? Guru-gurunya para nabi dan rasul, ya. Kemudian muridnya siapa? Muridnya adalah kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Sebagai kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang beriman, semua kita yang ada di dalam dunia ini, di muka bumi ini, di dalam pesantren Ramadan ini adalah sebagai santri-santrinya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, oleh karena itu, di dalam sebuah lembaga, di dalam sebuah pesantren, di dalam sebuah madrasah, ketika kita sudah melembaga, ada kepala sekolahnya, ada ustadz-ustadzanya, ada santrinya, ada muridnya, maka yang lainnya yaitu tentu ada apa lagi? Ada pelajaran yang akan kita kaji, betul Bu? Ada kurikulumnya, ada pelajarannya apa saja, nanti kita akan bahas. Oleh karena itu, inti dari pesantren Ramadan ini hanya ada 3 pokok kurikulum yang dapat kita ambil, ya. Kurikulum dari 3 inti atau 3 pokok kurikulum itu apa saja? Yang pertama ada yang disebut dengan taqwiyatul iman, yaitu pembinaan iman. Kemudian yang kedua, Ibu, ada yang disebut dengan taqwiyatul ilmi. Apa, Bu? Taqwiyatul ilmi, yaitu pembinaan ilmu. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan taqwiyatul ukhuwah, yaitu pembinaan ukhuwah. Nah, jadi ketiga inti pokok dari kurikulum di dalam pesantren Ramadan ini nanti akan kita kaji bersama-sama. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, ada yang disebut dengan taqwiyatul iman, pembinaan iman. Ini kurikulum yang paling pertama. Kenapa kurikulum pembinaan iman ini diletakkan sebagai kurikulum yang paling utama? Ini bukan tanpa alasan, ibu-ibu sekalian. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tadi sudah dibacakan oleh ibu pembaca Al-Quran yang begitu merdu, subhanallah, ya. Surat apa, Bu? Yang sudah kita kenal semuanya, yang menjelaskan tentang Allah memerintahkan untuk berpuasa, ya. Surah apa, Bu? Al-Baqarah ayat 183. Ya, kita ulang, kita baca lagi bersama-sama ya, ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allah. Ibu-ibu sudah tahu artinya ya? Oke, baik. Kenapa permasalahan iman atau takwiyatul iman, pembinaan iman ini diletakkan pada hal yang pertama, yang paling utama. Di sini Allah sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah menyapa kita semua, yaitu orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah beriman terhadap apapun yang sudah diberikan aturan-aturan Allah, yaitu di dalam Al-Quran. Bagi siapapun yang beriman terhadap apapun ketentuan Allah, terhadap apapun perintah Allah, maka Allah sapa di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Maka ketika kita disapa, maka kita terketuk hatinya. Jadi kalau kita sadar, kalau kita benar-benar menjadi orang yang beriman, ketika Allah sapa, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau ibu ada yang tanya, assalamualaikum ibu, ibu pasti jawab apa? Waalaikumsalam. Jangankan assalamualaikum, hei ibu, ibu pasti jawab apa? Hello, cina. Hai, halo, tuh kontaknya. Nah, jadi begitu pula ketika Allah menyapa, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita benar-benar beriman, berarti kita pun kontak, langsung menjawab. Nah, apa itu kata Allah? Kutiba alaikumusiyam. Kita diperintahkan berpuasa, melaksanakan saum, ya ibu-ibu sekalian. Nah, jadi dalam hal ini, dalam madrasah ruhaniyah pesantren Ramadan ini, Allah menyapa yang pertama sebagai takwiyatul iman, yaitu pembinaan iman. Maka ada pelajaran-pelajarannya yang ditawarkan, atau kalau kita mahasiswa di perguruan tinggi, itu ada mata kuliah yang ditawarkan. Ada mata kuliah yang umum, ada mata kuliah yang khusus, ada mata kuliah tambahan. Mata kuliah umum, mata kuliah wajib. Kalau kita ibaratkan pesantren Ramadan ini adalah mata kuliah yang wajibnya, yang umumnya yaitu apa, Bu? Saum. Nah, jadi saum atau kita kenal istilah bahasa Sundanya ini adalah puasa. Ini merupakan pelajaran yang inti atau mata kuliah yang wajib yang harus kita laksanakan. Nah, di dalam berpuasa atau saum ini ada nilai-nilai yang bisa kita ambil manfaatnya. Bukan hanya saja kita melaksanakan puasa ini sebagai perintah Allah, tapi kita tidak boleh sia-sia, Ibu. Tanpa didasari dengan keimanan, kita memberikan pelajaran, memberikan arahan untuk anak-anak kita. Hei nak, neng, kasep gelis, yuk kita puasa. Ibu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berpuasa. Tapi tanpa mengajarkan makna atau inti dari puasa itu, maka itu tidak ada artinya. Ujung-ujungnya apa? Hanya kita merasakan lapar saja, haus saja, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya. Apakah itu untuk apa? Kita niatnya ibadah atau tidak? Kalau kita benar-benar sudah merasakan keimanan di dalam hati kita, menempatkan iman di dalam hal yang pertama, maka insya Allah ibadah puasa kita jika didasari dengan keimanan, maka itu nilainya akan lebih jauh-jauh lebih mulia. Jadi pahalanya akan benar-benar kita dapatkan. Jadi ibu ketika ada anak-anak kita, ibu apa sih arti puasa? Kenapa kita harus berpuasa? Turutkeun we ceuk Allah kudu saum-saum. Kege geus gede ge bakal ngarti. Aya nu kitu, Bu. Jangan gitu, Ibu ya. Ibu harus jelaskan biar anak kita paham.
Pokoknya mah kamu kudu nurut, kudu sabar, kudu bisa nahan lapar, bisa nahan haus. Pokoknya mah engke ku Allah dikasih pahala, nah habet dikasih pahala. Pokoknya mah cek Allah kudu kieu turut weh, kudu nurut ka indung, kudu nurut ka kolot. Aya nu kitu Bu. Kadang ada ya orang tua yang memberikan perintah ya, harus nyuruh sholat cek Allah sholat, cek indung sholat. Akhirnya apa, tanpa si anak itu bisa memaknainya, maksudnya apa sih kudu sholat, kenapa sih harus puasa. Nah ini jadi intinya ketika kita sudah menanamkan keimanan, maka kita tahu maksudnya puasa itu untuk apa sih, kita bisa menanamkannya, bisa melaksanakannya dengan baik, maka pahala kita ini tidak akan sia-sia. Betul Bu? Betul. Nah begitu pula dengan saum, kita lihat ada manfaatnya baik dari segi lahiriah maupun jasmania. Dari segi jasmani ternyata saum ini juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ini penelitian dari beberapa pakar kesehatan dari sisi medis, ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk mendetoks ya, detoks lambung kita. Ketika kita kalau sehari-hari satakar kedep, satakar kebek, segala dimakan ya, da mengpung sehat. Segala pokoknya mah sarapan bubur, jam 8 sudah makan lagi, makan padang, jam 10 makan lagi, makan soto, jam 12 makan lagi, makan siang. Atuh da kumaha, saya tidak bisa menghindari makanan karena banyak acara. Acara pagi di sini ada jamuan makan, siang jamuan makan, sore makan lagi, dihitung-hitung dari pagi sampai malam sudah 8 kali makan. Tuh wareg-wareg. Apalagi ibu-ibu biasanya arisan di sini, ngumpul di sini, di sana lagi ada makan lagi. Ya, hangout lagi, yuk ke kafe ini makan lagi. Pertemuan dengan komunitas lain makan lagi. Satakar kebek pokoknya mah tuh wareg-wareg. Komo di nu hajatan mah ibunya. Lamun can ka papai teh eta stan-stana panasaran. Aya nu kitu Bu? Aya cenah. Kadangkala saking kita tidak bisa mengontrol diri ya ibu-ibu sekalian, kan kita menghormati, kita sebagai tamu menghormati tuan rumah, jadi semuanya harus kita cicipi gitu ya Bu ya. Jadi melalui puasa ini adalah sebagai untuk mengistirahatkan, cooling down dulu lah lambung kita, mengistirahatkan lambung kita ya, untuk mendetoks lambung kita. Bagaimana asupan makanan kita dengan puasa, biasanya ini bisa terkontrol ibu-ibu. Betul nggak? Ibu-ibu menyiapkan menu apa sih hari ini untuk berbuka. Nah kemudian nanti untuk sahur apa. Kalau hari ini bukanya makan ini, besok harus ganti lagi, jangan yang sama. Biasanya gitu kan ibu-ibu ya. Oke. Atau misalkan hari ini di rumah, besok harus makannya di luar. Nah besoknya lagi di restoran mana, terus nguriling gitunya Bunya. Enggak sekarang mah harus sadar dirinya Bunya. Oke. Katanya kalau ibu-ibu yang sudah mulai berumur itu ya, banyak ulahnya itunya. Ulah naon cenah? Ulah kolesterol, ulah banyak lemak, ulah banyak naon deui, sagala we nya. Banyak pantangannya cenah ya. Nah justru dengan saum ini bukan hanya kita yakini sebagai umat muslim saja, tetapi dari sisi medis, dari umat non muslim pun juga banyak yang sudah meyakini keistimewaannya. Bahkan itu sangat baik sekali untuk kesehatan kita. Ibu-ibu mah ya sekalian diet aja. Ibu-ibu yang mau langsing daripada diet ketat dengan mengetatkan diri, nggak usah makan nasi, jangan makan ini itu dan lain sebagainya. Daripada seperti itu menyiksa diri, mending kita niatkan puasa ibu ya. Iya, di hari-hari biasa kita niatkan saum, ditambah dengan saum Senin Kamis dan lain sebagainya. Nah ini dari sisi lahiriah. Kemudian dari sisi batiniah banyak keistimewaan puasa.
Selain dari untuk mengendalikan diri, untuk menahan hawa nafsu, bukan menahan lapar, menahan haus saja, tetapi yang paling utama adalah menahan atau mengendalikan emosi kita. Mengendalikan amarah kita, mengendalikan apa yang disebut dengan kalau ada orang-orang yang stres, karena stres itu bukan dalam artian orang gila saja ya ibu-ibu ya. Mungkin kita dengan keseharian banyak aktivitas, banyak tugas, banyak masalah, bisa jadi ini juga menimbulkan stres. Nah, dengan stres karena banyak aktivitas, banyak hal-hal yang harus kita lakukan, ini juga dengan berpuasa salah satunya bisa menambah atau cooling down kita untuk mengistirahatkan emosional kita ya. Dari sisi emosi kita istirahatkan dengan belajar menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga. Ketika kita di hari-hari biasa, biasanya dikit-dikit marah, dikit-dikit emosian, kita sadar sedang berpuasa. Sadar ayeuna menuju saum. Sadar kita lagi bulan Ramadan. Biasanya ada yang disebut dengan rem semacam itu. Nah, ibu-ibu sekalian ya, kalau misalkan sehari-hari ibu dengan suami, dengan bapaknya, bapak mau makan apa, aduh ini capek urusan di luar, urusan di kantor, urusan apa-apa, tiba-tiba datanglah dengan segala mumet-mumetnya, ibu muncul lagi karena kesel bapaknya tidak mau makan, maka ditembak lagi dengan apa? Dengan emosi yang tambah tinggi juga. Biasanya seperti itu, tapi dengan berpuasa kita cooling down dulu. Yang kemarin-kemarin kita tekaopan, dikit-dikit marah, ayo nama kita redam sedikit demi sedikit. Walaupun memang agak sulit ya ibu-ibu ya, apalagi kalau memang kita sudah sifatnya, karakternya kita seperti itu. Komo deui ka budak manya, budak anu hese salat teh nya ibunya. Budak dibangunin sahur susah, bangun. Pelan-pelan dulu, akhirnya budak susah bangunnya, akhirnya agak keras. Dengan ini kita mudah-mudahan bisa ada sedikit saja meredam atau menurunkan emosi kita. Meningkatkan kesabaran. Inilah di dalam kurikulum yang paling utama keimanan kita ada pelajaran pokok ya, atau mata kuliah pokok, yaitu berpuasa, saum. Kemudian selanjutnya ibu-ibu sekalian, di dalam madrasah ruhaniyah kita, ini dalam rangka kita memupuk ruhani kita. Di dalam bulan suci Ramadan ini juga selain berpuasa, ada pelajaran-pelajaran tambahan lainnya yang disajikan di dalam pesantren Ramadan ini. Apa itu? Yaitu amalan-amalan yang bisa menambah pahala kita, yang bisa menambah nilai-nilai kebaikan kita, yang bisa mengumpulkan pahala-pahala kita di bulan suci Ramadan ini yang melebihi pahalanya daripada bulan-bulan sebelumnya. Sholat tarawihnya, tahajudnya, tadarusnya, infak sodakohnya, kemudian nanti diakhiri menjelang lebaran itu ada zakatnya, zakat fitrah dan lain-lain sebagainya. Kita berbuat kebaikan sedikit pun ini akan bernilai ibadah. Di bulan suci Ramadan ini sedikit apapun kebaikan kita ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Betul Bu? Betul. Jadi istilahnya bulan suci Ramadan ini adalah bulannya diijabah segala doa-doa kita. Bulannya diberikan pahala banyak-banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan makom ijabah. Nah, kalau bulan ijabah ini bulan suci Ramadan. Kalau makom ijabah itu apa Bu? Kalau makom ijabah itu adalah tempat diijabah, yaitu di tanah suci ya. Di tanah suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya. Ada di Masjid Nabawi ada Raudhah, di Masjidil Haram di depan Multazam ya. Nah, itu adalah makom ijabah. Makom ijabah itu tempatnya kita diijabah atas segala doa-doa kita.
Nah kalau bulannya ijabah, ya inilah di bulan suci Ramadan. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ada tempat di tempat tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan, akan mengijabah segala doa-doa kita. Nah, di sini di dalam pelajaran-pelajaran tambahan ini ada tahajudnya, ada tarawehnya, ada tadarusnya, kemudian ada sodakohnya. Ya, sodakoh kita memberikan ajaran untuk anak-anak kita, memberikan ajaran untuk kita semua. Ini boleh dibilang ya di bulan suci Ramadan ini dengan kita banyak-banyak bersedekah disebut juga sebagai bulan pengentasan kemiskinan sedunia. Ya. Kalau ibu mungkin ada hari pengentasan kemiskinan, tapi kita juga punya bulan pengentasan kemiskinan sedunia. Jadi kalau kita banyak bersedekah, banyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat mustajab. Dilipat gandakanlah ya pahala kita lain daripada biasanya. Inilah waktu yang paling tepat kita berbagi dengan sesama, kita mengadakan bakti sosial, kita mengadakan charity, kita mengadakan santunan dan lain-lain sebagainya. Minimal kita berbagi dengan orang-orang sekitar kita, kita memberi makan untuk orang yang berpuasa, itu nilainya besar. Dengan tetangga, dengan orang-orang di sekeliling kita, apalagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai ada istilahnya nu ngampar-ngampar, nu nabeh nabeh, nu lapar-lapar, nu sebeh sebeh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Disinilah tempatnya. Di bulan suci Ramadan ini adalah sebagai sarana kita untuk mengentaskan kemiskinan. Disebut sebagai bulannya pengentasan kemiskinan sedunia. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Jadi yang pertama tadi, kurikulum yang pertama di dalam pesantren Ramadan, di dalam madrasah ruhaniyah ini adalah sebagai takwiyatul iman, sebagai pembinaan iman. Kemudian ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan yang kedua. Masih ingat? Kurikulum yang kedua itu apa, Bu? Ya, takwiyatul ilmi, yaitu pembinaan ilmu. Kenapa bulan suci Ramadan atau di dalam pesantren Ramadan ini disebut takwiyatul ilmi atau bulannya pembinaan ilmu? Karena dalam hal ini di bulan suci Ramadan ini adalah sebagai ajang kita untuk mencari ilmu sekaligus untuk mengamalkannya. Mencari ilmu untuk diri sendiri, mengamalkan ilmu untuk sharing dengan orang lain. Memberikan ajaran untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita dan seluruh orang-orang di sekeliling kita. Termasuk juga dalam rangka kita mencari ilmu, mendapat ilmu, sekaligus kita sharing ilmu juga dengan orang lain. Apa tandanya? Cirinya adalah kalau tadi bulan Ramadan ini sebagai bulannya pengentasan kemiskinan sedunia, dalam hal ini sebagai takwiyatul ilmi, disebut juga bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan pengentasan kebodohan sedunia. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Allah memerintahkan manusia melalui wahyu yang diberikan oleh malaikat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan ilmu wahyu pertama, Iqra itu ada di bulan Ramadan. Jadi pertama kali Allah turunkan Al-Quran, kita mengenalnya istilahnya apa, Bu? Nuzulul Quran. Tanggal berapa nuzulul Quran teh? Alhamdulillah bisa enu hilapnya ngemutan 17 Ramadan. Ini adalah sebagai awal Allah memerintahkan manusia untuk memiliki kewajiban mencari ilmu. Iqra. Surat apa yang pertama kali diturunkan? Al-Alaq 1 sampai 5. Tempatnya di mana? Di Gua Hiro. Ibu ada yang sudah pernah ke Gua Hiro, Bu? Ibu ada yang sudah pernah, Cung, yang pernah naik ke Gua Hiro?
Alhamdulillah, subhanallah ya. Subhanallah sekali itu ya. Itulah ketika perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu mendapatkan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lanjutkan. Min 'alaq. Iqra bukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, iqra, iqra. Baca, baca, baca. Bacalah atas nama Tuhanmu. Inilah kenapa ayat yang pertama kali di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Iqra, mengandung pesan untuk kita semua. Baca, baca, baca untuk kita semua adalah bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib, Ibu. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernyawa, ini adalah kewajiban untuk kita semua. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Apapun, bagaimanapun caranya, dimanapun kita berada, tidak ada kata tidak untuk mencari ilmu. Bukan hanya saja di lembaga yang formal saja, dimanapun kita bisa mencari ilmu. Dari manapun kita bisa mendapat ilmu, ya. Dari berbagai media kita bisa mendapat ilmu. Ibu juga bisa sharing ilmu dari manapun. Ibu punya WhatsApp, punya Instagram, punya media sosial lainnya. Setiap hari update status, laras Bu? Laras. Penasaran kalau sehari aja nggak update status, ya? OTW ngejeblag tulisannya gede. Aya nu nggak balas. Bagaimana? Mau ka mana euceuk? Ya OTW wae cenah ya. Kamari OTW, ayeuna OTW, besok OTW deui sugan mah hirupna di jalannya ieu mah cenah. Besoknya lagi lapar. Aya nu kitu Bu aya. Tunduh ditulis dina status segala oge. Atau walamun teu kitu kan biasanya ya update statusnya teh cekrek foto. Biasanya kalau kita makan itu ngajarin ke anak-anak itu sebelum makan itu apa Bu? Baca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini Ibu ngajarinya sebelum makan, bukan doa tapi langsung update status di kafe ini, di kafe itu, di restoran iya, di restoran itu. Penasaran lah muntah update-nya punya. Nah nggak boleh gitu. Boleh, kata siapa nggak boleh? Ya Bu ya, boleh. Bisa jadi misalkan si ibu teh ningali ibu iya gini ini update status ini makan di mana, makan di situ, akhirnya datang ke situ, kan jadi referensi yang baik. Berarti itu apa? Berarti ia nguntungkan ke yang punya kafenya. Berarti kita beramal, betul kita berbuat kebaikan di situ. Atau kita mungkin lagi di tanah suci, kita update status lagi umroh ya, lagi haji. Kita update status lagi di depan Ka'bah, lagi di Raudhah dan lain sebagainya. Ada segelintir orang, si ibu mah meniria batur ogenan loba anu keur umroh mah nih terus we papotoan update status wae nyekeun bae we kumaha urang. Bisa jadi Ibu satu saat nih, denger Ibu ya, Ibu jangan patah semangat yang suka update status. Sami abdi ge Bu nya keun wae. Yang penting niat kita ya Bu nya. Nah satu saat ketika kita update status kita lagi di tanah suci nih, kita update di medsos, di Instagram, di Facebook, di yang lainnya, tiba-tiba ada teman-teman kita atau siapapun yang kenal dengan kita melihat updatean kita, melihat status kita. Subhanallah ya si ibu eta Gusti menikah bita abdi hoyong ke tanah suci, ngadoa lah si ibu eta, tiba-tiba diijabah ku Allah. Tuh Ibu bisa menjadi nilai kebaikan gara-gara Ibu update status di tanah suci, bisa membawa orang lain berangkat ke tanah suci juga. Setuju Bu?
Setuju. Sok update lah. Ayeuna ibu nuju di pangaosan update ya nya. Bisa jadi ini juga jadi nilai kebaikan ibu buat orang lain. Bisa jadi ibu-ibu nu di sana yang jarang ke masjid nih, yang jarang ke majelis taklim, jarang ke pangaosan. Aduh si ibu etanya meuni kabita itu tinggalinya sahanya cenah eta penceramahan. Aduh kabita bulan depan mah mau ke masjid mau pangaosan tah. Betul ibu, mengajak kebaikan. Jadi di sini kita berilmu, kita mencari ilmu, kita juga sharing ilmu. Bisa jadi nilai kebaikan untuk kita semua. Pahalanya untuk kita siapa? Untuk siapa? Ya untuk kita. Bisa jadi tersembunyi, bisa jadi tanpa kita ketahui. Allah memberikan pahala kepada kita karena updatean kita yang bernilai kebaikan, mengajak kepada orang lain berbuat kebaikan. Jadi intinya apapun itu tergantung niat kita ibu-ibu ya. Kalau ada orang yang ngomong-ngomong ria, pokoknya intinya di dalam hati kita jangan ada sedikit pun sifat ria. Yang penting kita dalam rangka berbuat kebaikan. Taqwiyatul ilmi sebagai pembinaan ilmu. Karena apa? Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama atau beda bu? Beda. Allah juga sudah menyatakan di sini, ya. Samakah orang-orang yang berilmu? Jelas tidak sama. Antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu itu juga beda. Dan Allah juga sudah menjanjikan barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan maka Allah akan meninggikan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Semenjak kita lahir, kita diberi ilmu oleh ibu kita. Bagaimana caranya menyusui, bagaimana cara minum susu, bagaimana cara bergerak, bagaimana cara nyangigir, bagaimana cara nangkup, bagaimana cara duduk, bagaimana berdiri. Bayi pun sudah kita ajari ilmu. Sampai kapanpun ilmu ini adalah kewajiban untuk kita semua. Jadi ibu-ibu sekalian, maka dalam hal ini kita harus berbahagia. Kita berada di pesantren Ramadan ini, di madrasah ruhaniyah ini adalah sebagai ajang kita untuk berilmu, untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, sekaligus kita memberikan ilmu kepada siapapun. Dan nilainya, pahalanya insya Allah mudah-mudahan bernilai-nilai yang tinggi untuk kita semua. Oke. Baik ibu-ibu sekalian, ini yang keberapa bu? Tadi kurikulum yang kedua. Kita lanjutkan kemudian kurikulum yang ketiga di dalam pesantren Ramadan atau madrasah ruhaniyah ini adalah ada yang disebut dengan taqwiyatul ukhuwah. Pembinaan ukhuwah, pembinaan kebersamaan, menjaga tali silaturahim kita. Selain hubungan hablum minallah, hubungan dengan Allah, tapi juga di sini ada hablum minannas, hubungan antar sesama manusia. Kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Aya jelema anu teu butuh ku batur aya. Kacida we etamanya. Orang sombong itu namanya. Bunuh diri. Sok we sagala lahir ku sorangan, makan ku sorangan, rek meninggal dunia pun dikubur sendiri merenannya. Tidak ada manusia yang tidak butuh dengan orang lain. Kita hidup berkelompok, kita hidup berkeluarga, kita hidup bekerja sama, maka kita saling membutuhkan. Kita butuh orang lain butuh kita. Di sekeliling kita ada keluarga, ada ayah, ibu, ada anak, ada saudara, ada adik, kakak, seluruh keluarga besar, ada tetangga. Ada tetangga sekomplek, ada tetangga sedesa, tetangga sekabupaten.
Saprovinsi, sanegara, di seluruh dunia ini adalah semuanya. Kita harus bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu Ramadan ini bisa disebut sebagai Taqwiyatul Ukhuwah, yaitu kalau tadi bulannya pengentasan kemiskinan sedunia, kemudian Taqwiyatul Ilmi sebagai bulannya pengentasan kebodohan sedunia. Nah, kalau Taqwiyatul Ukhuwah boleh kita sebut sebagai bulan Ramadan ini sebagai bulan deklarasi silaturahim sedunia. Keren ya Bunya, keren. Bulannya deklarasi silaturahim sedunia. Siapa yang punya selain umat Islam? Hanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat keren, yang sangat-sangat istimewa sebagai bulannya untuk mendeklarasikan silaturahim sedunia. Dengan Ramadan kita bisa dekat dengan keluarga kita. Tadinya ibu dengan bapak karena sama-sama sibuk misalkan ya, dari sarapan pagi, makan siang sampai makan malam, kadang-kadang jarang ketemu. Sarapan di tempat kerja, makan siang di tempat kerja, sampai makan malam pun di tempat kerja ketemu. Pas tengah malam mau tidur, dengan anak-anak kita juga ada kadang-kala yang seperti itu. Tapi bisa juga sehari-hari ketemu, sehari enggak. Atau misalkan banyakkan jarang ketemu. Tapi di bulan suci Ramadan ini adalah sebagai sarana kita mendekatkan diri dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat. Tidak ada satu orang pun orang yang tidak mau menjalankan ibadah puasa ini, berbuka puasa dengan bersama-sama semuanya juga. Betul gak ibu-ibu? Ibu-ibu menyiapkan bagaimana untuk berbukanya, bagaimana nyiapin menu untuk sahurnya. Ini semua kita dalam rangka mendekatkan diri dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita. Kadangkala kita sharing, kadangkala kita diskusi dengan anak-anak kita. Kamu sekarang mau makan apa? Menunya apa? Kata bapaknya nggak mau itu, kata anaknya mau ini. Akhirnya saling berebut menu ya, saling berdiskusi, musyawarah menu. Nggak apa-apa, itu dalam rangka untuk kebaikan. Berarti di situ ada ada hubungan yang instan, ada hubungan yang baik, ada komunikasi yang baik di antara kita, di antara anggota keluarga, ibu bapak dengan anak-anak kita. Berdiskusi masalah yang sangat-sangat mungkin ringan ya, masalah menu misalkan, atau dengan hal-hal yang lainnya, mendekatkan dengan orang yang terdekat kita. Kita jadwal buka puasa bersama, tanggal 1 dengan teman TK, tanggal 2 dengan teman SD, tanggal 3 dengan teman SMP, dengan teman SMA, dengan teman kuliah, di tempat kerja, di tempat nongkrong. Wah, pokoknya nama di jadwalnya Bunya sampai full, pokoknya nama kalender teh ini untuk bukber. Aya nu kitu Ibu? Aya. Pokoknya nama full silaturahim. Ini adalah berkah ya ibu-ibu ya. Berkah dari Ramadan. Mana ada di bulan-bulan lain kita bisa full selama sebulan ini untuk makan bareng di luar. Jadi inilah keberkahannya sebagai Taqwiyatul Ukhuwah. Pembinaan ukhuwah, pembinaan kebersamaan untuk mendekatkan diri juga dengan orang-orang di sekeliling kita, di tengah-tengah kita. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, maka dari itu di dalam bulan suci Ramadan ini, selain kita buka bersama, kita mengadakan bakti sosial, kita mengadakan charity, kita mengadakan santunan ya, untuk anak-anak yatim, untuk kaum duafa dan lain-lain sebagainya. Ini adalah tambahan-tambahan yang bisa bernilai lebih. Jadi selain dari kurikulum yang inti, kurikulum tambahan dan pelajaran tambahan-tambahannya ini bisa kita raih hanya di bulan suci Ramadan. Apalagi nanti ketika pertengahan, ketika di akhir kita mendapatkan qiyamul lail, kemudian kita tadarus bersama juga ya. Ibu-ibu di sini juga ya, pasti sudah ada grup tadarusnya ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah, di mana-mana sudah banyak komunitas ya. Ibu-ibu majelis taklim, bahkan anak-anak remajanya juga ya, ada yang disebut dengan IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Ada remajanya di sini yang seperti itu ada. Risma ya. Neng Risma.
kisma ya. Apapun namanya itu berbeda-beda ya. Kalau tadi umumnya ada IRMA, Ikatan Remaja Masjid, malah di satu tempat mah ada yang disebut dengan INEM, ada yang disebut dengan IKEM. Naon cenah INEM teh? INEM, Ikatan Nenek-nenek Masjid. Ada IKEM, Ikatan Kakek-kakek Masjid. Ada lagi Bu, di ditu mah Bu aya deui. Ada IJEM, ada IDEM cenah. Naon? IJEM, Ikatan Janda-janda Masjid, IDEM, Ikatan Duda-duda Masjid cenah. Nggak apa-apa kali eta mah. Pokoknya intinya ibu-ibu ya, ibu buat komunitas, ibu buat perkumpulan. Yang intinya adalah bagaimana untuk bisa meraih pahala Allah dengan berbuat kebaikan. Kita berkumpul dengan orang-orang sekeliling kita, kita perbanyak sahabat, kita perbanyak teman-teman kita, kita dekat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang solihah. Satu musuh saja jika kita punya, maka ini akan meresahkan, akan tidak menenteramkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi 1000 sahabat saja itu pasti akan menjadi kurang. Betul ibu-ibu? Betul, masih kurang. Maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa melalui Ramadan ini, melalui pesantren Ramadan, melalui madrasah ruhaniyah ini, mudah-mudahan kita bisa menambah lagi teman, bisa bertambah lagi sahabat kita, bisa lebih dekat dengan orang-orang yang soleh dan solehah dalam rangka kita sharing ilmu, kita mendapatkan ilmu, mencari ilmu dan berbagi ilmu dengan siapapun. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, jadi intinya di dalam madrasah ruhaniyah, di dalam pesantren Ramadan ini, kurikulum yang paling utama sekali lagi, yang pertama ada yang disebut dengan taqwiyatul iman, kemudian yang kedua taqwiyatul ilmi, pembinaan ilmu, dan yang ketiga taqwiyatul ukhuwah, ya, pembinaan ukhuwah. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, jika kita bisa lancar mengamalkannya, maka kita juga bisa lolos di dalam ujian-ujian yang diberikan Allah, ya. Kalau di sekolah, kalau di pesantren, ya. Di akhir semester biasanya ada ujian, kemudian nanti dikasih dengan rapot, dikasih ijazah. Kalau lulus kita pun sama Bu. Di pesantren Ramadan ini kita bisa menjalaninya dengan baik, kita bisa lulus ujian dari Allah ini dengan baik. Nanti sampai akhir, sampai hari raya Idul Fitri tiba, kita pun akan mendapatkan ijazah dan kita pun akan mendapatkan gelar Bu, ya. Jadi bukan hanya sarjana saja yang mendapat gelar S, AG, S, PD, SE dan lain sebagainya. Kita pun lulus akan mendapatkan gelar. Gelarnya ini adalah gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya yang sangat tinggi dan mulia. Apa itu namanya? Di dalam akhir surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, maka kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Jika kita bisa lulus ujiannya, kita bisa lancar melaluinya di pesantren Ramadan ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, atau disebut gelarnya adalah apa? Muttaqin. Amin ya robbal alamin. Jadi ibu-ibu sekalian, ini adalah madrasah yang paling indah, madrasah yang paling mulia, pesantren yang tiada duanya. Akreditasinya juga plus ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalaninya dengan baik
dan bisa mendapat gelar muttaqin yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jangan lupa juga kita harus banyak-banyak bersyukur ya terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan ini ya. Kita masih bisa diberikan rezeki oleh Allah, kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ya kita banyak-banyak bersyukur. Ibu-ibu sekalian, rupanya ya itu saja mungkin dari saya ya. Intinya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, walaupun singkat tapi mudah-mudahan manfaatnya tidak hanya sedikit tetapi bisa memberikan efek yang baik juga, bukan hanya untuk kita tetapi juga orang-orang di sekeliling kita. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian ya, sebagai tanda rasa syukur kita supaya kita agak-agak seger ini ya, yuk kita baca sholawat dulu bersama-sama ya. Yang hafal ayo kita bareng-bareng ya, yang tidak hafal yuk mangga mengikuti saja. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wassalami li rasulillah. Azka salati wassalami li rasulillah. Yuk sama-sama. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wassalami li rasulillah. Azka salati wassalami li rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup sareng doa Marnawi. Oke. Ya sekalian, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya doa. Tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan suci Ramadan ini, ibu-ibu sekalian, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran untuk menjalani segala ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbal alamin, jadikanlah kami sebagai wanita-wanita soleha, wanita-wanita yang menjadi dambaan keluarga, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kami, menjadi istri yang baik untuk suami kami, menjadi anak yang baik untuk kedua orang tua kami. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Rabbi, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, anak-anak yang menjadi ahli ibadah,
membawa kebahagiaan untuk keluarga dan nama baik keluarga. Ya Rabbi yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, berilah kebahagiaan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah, berkahilah kehidupan mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi, mencintai kami sewaktu kecil. Bahagiakan mereka di hari tuanya. Jadikanlah mereka orang yang begitu berjasa untuk kami dan begitu besar. Tempatkanlah mereka di tempat yang paling mulia di sisimu ya Allah. Kabulkan segala doa-doanya ya Allah. Ya Rabbi yang maha pengasih, yang maha penyayang, jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Perbaikilah ibadah kami, perbaikilah ibadah kami, perbaikilah hubungan kami dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Rabbi yang maha pengasih dan maha penyayang. Lancarkan ibadah kami di dalam bulan suci Ramadan ini. Lancarkan ibadah puasa kami, saum kami dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kami semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dari semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.